Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tazakkura wat tazkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtighu amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaram, para asatid, para alim, para guru ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah masjid Baitur Ridwan, alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya? Pak Arifin sehat semua? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah. Tetap istiqomah, tetap semangat. Itu ada yang jauh-jauh dari Jagakarsa datang ke sini. Bapak siapa itu? Bapak Dedi? Iya, yang dari Jagakarsa itu Ustadz Selamat, jauh-jauh dari Jagakarsa itu, Pak. Alhamdulillah. Pak Arifin lebih jauh lagi dari Bandung. Alhamdulillah, mudah-mudahan jerih payah kita semuanya menjadi amal yang memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai kajian, ada satu titipan doa dari salah satu jamaah kita, Mas Fadin. Jadi istri beliau, isfiha ya Allah, isfiha bijahi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baiklah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kajian kita mengangkat tema yang mungkin sedikit lebih santai. Jadi kalau kita ngomong fikih, urusannya halal haram agak berat Pak Arifin. Kalau kita ngomong soal akidah, iman dan kufur juga agak berat. Nah, jadi siang hari ini saya ingin mencoba mengajak Bapak Ibu jamaah sekalian untuk mengkaji beberapa kisah inspiratif yang terdapat di literatur sirah nabawiyah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW itu kalau dikumpulkan itu bisa dibagi menjadi 3 tema besar. Yang pertama adalah hadis-hadis yang berbicara tentang hukum. Ini disebut dengan hadisul ahkam. Jadi bagaimana Nabi toharoh, bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi haji, bagaimana Nabi puasa, itu semuanya adalah hadis-hadis hukum, hadisul ahkam. Hadisul ahkam itu hanya jumlahnya 1/3 dari seluruh hadis nabawi. 2/3-nya lagi kemana? Kata ulama ada di 2 hal. Yang pertama adalah berbicara tentang sirah nabawiyah. Jadi sirah nabawiyah itu adalah hadis-hadis yang sampai kepada kita menceritakan tentang riwayat jejak perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua atau yang ketiga adalah berbicara tentang asy-syama'il al-Muhammadiyah. Syama'il ini hadis-hadis yang berbicara tentang bagaimana sifat, karakter, sosok baginda Nabi SAW, baik dari bentuk fisiknya maupun kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau kita ingin mendapat gambaran yang jelas, tentu di dalam Islam haram menggambar seorang nabi itu haram. Tetapi uniknya Nabi Muhammad SAW ini seluruh hal yang berkaitan dengan beliau semuanya ada yang meriwayatkan.
bagaimana bentuk wajahnya, bagaimana tinggi tubuhnya, bagaimana cara beliau berjalan, bagaimana cara beliau menoleh, itu semuanya ada, Pak, di dalam kitab yang disebut dengan kitab Syama'il Muhammadiyah. Maka kitab ini sangat penting sekali. Imam At-Tirmidzi menulis kitab Syama'il Muhammadiyah, itu mengumpulkan sekitar 400 hadis yang berbicara tentang bagaimana ciri fisik baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, ketika baginda Nabi diriwayatkan bagaimana kalau Nabi itu dipanggil seseorang lalu beliau noleh, maka kata sahabat, wa idzal tafata iltafata jami'an. Nabi itu, Pak, kalau dipanggil kemudian noleh itu nggak pernah noleh hanya dengan kepalanya saja. Jadi ya Rasulullah, labbaik, kepalanya saja itu nggak pernah. Tetapi Rasulullah itu kalau noleh dengan seluruh badannya. Kenapa? Untuk menghormati orang yang memanggilnya. Jadi di antara akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau itu dipanggil, nggak pernah noleh cukup dengan melengoskan wajahnya saja, tetapi dengan seluruh badannya ikut noleh. Nah, itu semua riwayat-riwayat itu bisa kita baca di kitab Syama'il. Ada sahabat bernama Jabir bin Samroh. Beliau mengatakan suatu ketika saya berjalan, saat itu di Madinah lagi bulan purnama. Di Madinah lagi bulan purnama, lalu dia berpapasan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Jabir bin Samroh? Nazartu ilaihi wa ilal qamar. Aku memandang wajah Rasulullah dan melihat kepada bulan purnama. Kata Jabir bin Samurah, fa wallahi la wajhu Rasulillah adwa'u minal qamar. Demi Allah, wajahnya Rasulullah itu jauh lebih bercahaya daripada cahayanya rembulan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bisa kita dapatkan di kitab-kitab Syama'il. Makanya membaca kitab Syama'il ini penting karena kita menjadi kenal dengan dekat sosok yang setiap hari kita sebut namanya, minimal di sholat kita. Ketika tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ketika kita tahiyat, kalau nggak baca sholawat, nggak sah sholat kita, Pak. Karena tahiyat itu adalah rukun sholat. Nah, supaya sholawat kita lebih mantep, nah kita membaca kitab-kitab yang ditulis dengan jenis seperti ini, yaitu kitab sirah dan kitab Syama'il. Nah, mengapa membaca kitab ini penting? Kata Syekh Ramadan Al-Buti, kalau kita ingin tahu bagaimana ajaran Islam itu dipraktekkan, maka bukalah kitab-kitab sirah. Jadi kita membaca ayat Al-Quran, misalnya ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk jujur. Kalau kita ingin tahu bagaimana nilai kejujuran itu dipraktekkan, lihatlah kehidupannya Nabi Muhammad SAW melalui kitab-kitab sirah. Ini unik sekali, Pak. Apa misalnya? Nabi itu ketika baru menerima wahyu, awalnya kan disuruh berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Barulah ketika turun surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, maka barulah Nabi memulai dakwahnya secara terang-terangan. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengumpulkan keluarganya dari Bani Hashim. Termasuk yang hadir diantaranya adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu termasuk pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saudara dari ayahnya baginda Nabi Abdullah, sama-sama putranya Abdul Muttalib. Apa kata Rasulullah? Ketika keluarganya sudah hadir, Nabi naik di atas bukit. Beliau mengatakan, seandainya aku memberi kabar bahwa di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang, kira-kira kalian percaya nggak dengan saya? Kata Rasulullah. Lalu semuanya kompak menjawab, kita pasti percaya. Karena kita tidak pernah menemukan dirimu itu berbohong. Jadi keluarganya Nabi itu ketika ditanya, kalau saya memberi kabar di belakang ini ada musuh yang mau nyerang, percaya nggak? Percaya. Karena kau tidak pernah berbohong. Barulah kemudian Nabi mengatakan, aku memberikan kabar hari ini bahwa aku memberikan kabar gembira, ada surga, ada neraka. Barulah ketika itu diberitakan, tidak semuanya terima, termasuk Abu Lahab. Maka Abu Lahab mengucapkan kalimatnya yang terkenal, tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Alihadza jama'tana. Hanya gara-gara urusan ini kau mengumpulkan kita di tempat ini. Makanya nanti Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab yang diawali dengan kata-kata tabbat siyada abi lahabiu watab. Itu sebenarnya membalas ucapan Abu Lahab yang mengata-ngatain Rasulullah dengan kata-kata tabban lak. Celakalah engkau wahai Muhammad. Artinya apa? Rasulullah dikenal kejujurannya. Bahkan yang unik ketika Rasulullah hijrah ke Madinah,
Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk mengembalikan barang-barang titipan sahabat-sahabat Nabi itu. Jadi orang-orang musyrik di Mekah itu Pak, yang memusuhi beliau, itu kalau mau nitip barang, mau barangnya aman, itu nitipnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau nitipin barang, ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah, barangnya itu dititipkan ke Sayyidina Ali, wahai Ali, nanti ini barang-barang tolong sampaikan ke pemiliknya. Artinya orang-orang musyrik di Mekah ini unik, dia memusuhi Nabi, tapi di saat yang bersamaan, dia mempercayai Nabi karena kejujurannya. Misalnya kita membaca di dalam Al-Quran, ada ayat, La yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Janganlah sekelompok kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang diolok-olok lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Bagaimana kita memahami ayat ini? Maka bacalah sirah Nabawi. Dulu di Madinah ada seorang perempuan namanya Ummu Mahjan, atau dalam harokat yang lain disebutkan Ummu Mihjan. Siapa Ummu Mihjan ini Pak? Ummu Mihjan ini dikatakan imro'atun sauda, mohon maaf, perempuan yang berkulit hitam. Sudah tua renta, kerjanya setiap hari menyapu Masjid Nabawi. Jadi Ummu Mihjan ini perempuan yang kalau dalam penilaian orang-orang Madinah nggak cantik-cantik banget. Kerjanya nyapu Masjid Nabawi. Suatu ketika Ummu Mihjan ini sakit. Ummu Mihjan ini sakit, lalu tak lama dari sakitnya beliau wafat, meninggal dunia. Kapan meninggalnya? Meninggalnya malam hari. Maka sahabat ragu, kita perlu membangunkan Rasulullah atau tidak? Karena ingin segera dimandikan, ingin segera disolati, ingin segera dimakamkan. Kata para sahabat, lah tidak usahlah bangunin Rasulullah. Rasulullah sedang istirahat. Toh perempuan yang meninggal ini bukan siapa-siapa dalam penilaian sahabat. Seorang wanita yang parasnya juga biasa saja, bahkan kerjanya hanya jadi tukang sapu Masjid Nabawi. Akhirnya apa Pak? Sahabat ini memandikan, mensolati dan memakamkan tanpa mengajak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Besoknya sehari dua hari Nabi ke Masjid Nabawi, ada yang kurang. Nabi menyaksikan sesuatu yang nggak biasa. Apa itu? Kok ada yang tidak tampak di mata saya? Mana yang biasanya nyapu di masjid ini? Rasulullah bertanya tentang Ummu Mihjan itu. Akhirnya salah satu seorang sahabat mengatakan, qad matat ya Rasulullah, Ummu Mihjan telah wafat, meninggal dunia wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Halla azantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Kenapa kalian tidak memberitahu aku kalau dia wafat? Kita takut membangunkan engkau saat tidur malam-malam. Rasulullah marah karena tidak diberitahu wafatnya seorang tukang sapu. Akhirnya apa yang dikatakan Nabi? Dullani ala qabriha. Kalau begitu sekarang antarkan saya di mana kuburannya. Nabi diantarkan ke kuburan Ummu Mihjan, lalu Nabi sholat jenazah di atas kuburan itu. Bukan di atas kuburan, maksudnya di kuburan itu, di tanah kuburan. Ini menjadi dalil bahwa kalau kita nggak sempat mensolati jenazah di masjid, sudah dikubur jenazahnya, kita masih boleh mensolatinya meskipun dia sudah dikubur. Karena Nabi SAW mensolati Ummu Mihjan, Ummu Mihjannya sudah dikubur. Nah jadi itu, apa yang ingin Nabi sampaikan? Bahwa tidak ada satupun di mata Rasulullah yang tidak ada nilainya. Bahkan seorang tukang sapu di Masjid Nabawi, Nabi berikan penghargaan semulia itu. Sampai-sampai beliau nggak terima ketika beliau tidak diundang untuk mensolati dan langsung hadir ke pemakamannya, disolati di tempat. Nah, jadi itu kurang lebih Bapak Ibu mengapa kita harus membaca sirah Nabawi. Dan siang ini saya ingin membacakan beberapa cuplikan dari kitab Kaifa Amalahumun Nabi, bagaimana Nabi berinteraksi, yang ditulis oleh Syekh Sholeh Al-Munajjid. Jadi buku ini bagus sekali Pak, 700 halaman. Sama penulisnya dikelompokkan bagaimana Nabi berinteraksi dengan istrinya, bagaimana riwayat-riwayat yang dimana di situ Rasulullah berinteraksi dengan anak-anak kecil, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang pendosa yang datang kepadanya. Nah, saya ingin siang hari ini kita sedikit menyimak beberapa cuplikan bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan istri-istrinya. Nah, saya mau tanya dulu. Istri baginda Nabi Muhammad SAW yang Bapak tahu siapa Pak?
Yang Mas Ucup tahu siapa? Istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin. Khadijah. Siapa lagi? Aisyah. Siapa lagi? Ada berapa totalnya? 11 totalnya Pak Arifin ya. Masya Allah, ini harus dikasih hadiah ini. Jarang-jarang yang tahu ini. Kasih hadiah. Jadi jumlah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam totalnya Ummahatul Mukminin itu 11. Yang kita kenal cuman Khadijah dan Aisyah. Tapi sebenarnya jumlahnya 11. Ada Khadijah bintu Khuwailid, ada Aisyah, Hafsah bintu Umar, putrinya Sayyidina Umar, lalu Saudah bintu Zam'ah, lalu Zainab bintu Jahash, ada lagi satu lagi namanya Zainab bintu Khuzaimah, lalu Ummu Salamah, Ummu Habibah, kemudian Maimunah, kemudian Juwairiyah, dan yang terakhir Sofiyah bintu Hai An-Nadhariyah. Jadi Sofiyah bintu Hai ini keturunan Yahudi dari suku Bani Nadir. Yang wafat sebelum Rasulullah itu 2, yaitu Sayyidah Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Itu wafat sebelum Rasulullah SAW wafat. Selebihnya adalah masih hidup setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, jadi istri Nabi totalnya itu ada 11, dan ke-11 ini mendapat julukan Ummahatul Mukminin. Apa artinya Ummahatul Mukminin? Ibu dari orang yang beriman. Jadi Ummahatul Mukminin. Mari kita bacakan bagaimana keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana direkam di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Karena judulnya rumah tangga, di sini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan qalla yaumun illa wa huwa yatufu alaina jami'an. Tidak pernah satu hari pun terlewati kecuali Rasulullah keliling mengunjungi kami, maksudnya istri-istrinya ini. Hatta yanfasil anhunna ila allati huwa fi yaumiha, sampai pada istri yang mendapat giliran untuk hari itu. Jadi seandainya hari ini gilirannya Sayyidah Aisyah, maka Rasulullah tawaf dulu dari rumah istrinya yang lain, terakhir di rumah Sayyidah Aisyah, nginepnya di situ. Jadi meskipun tidak dapat giliran, istri yang lain itu tetap dapat jatah untuk quality time, meskipun hanya sekedar ngobrol obrolan yang nggak penting. Di sini dikatakan banyak obrolan-obrolan yang mungkin dalam ukuran kita tidak penting, tetapi itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu istri beliau namanya Saudah. Sayyidah Saudah ini dinikah sama baginda Nabi dalam keadaan sudah tua, Pak. Tua, janda, bahkan kulitnya hitam. Kenapa dinikah oleh Nabi? Karena suami beliau wafat di Habasyah. Jadi khawatir akidahnya goyah, Nabi menikahi Sayyidah Saudah. Nah, Sayyidah Saudah ini paham bahwa diri beliau itu kurang begitu menarik sebenarnya. Maka setiap giliran beliau, jadi giliran Rasulullah nginep di rumah beliau, maka jatah itu diberikan pada istrinya yang lain. Itu Sayyidah Saudah. Jadi yang pertama adalah Nabi memiliki waktu quality time. Artinya apa, Pak? Ini barangkali sudah kita amalkan. Tetapi kalau kita ketika mengamalkan ngobrol sama istri, menghadirkan kalau ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, itu kayaknya ngobrolnya lebih mantep kayaknya, Pak Slamet. Apalagi diajak ke kafe, waduh lebih mantep lagi itu tiap malam. Sunnah ya kan? Quality time, Pak, quality time. Hari ini betapa banyak dari kita orang suami sibuk kerja dari pagi sampai sore, lalu malam sudah lelah, istrinya cuman mendengar suaranya saat mendengkur di atas kasur. Betul nggak, Pak? Udah tinggal capek-capeknya aja, udah nggak ada waktu lagi untuk ngobrol. Tapi baginda Nabi ngurus umat, ngurus perang, ngurus zakat. Tetapi kata Aisyah, tidak ada satu hari pun terlewat, pasti Nabi menyapa kita meskipun hanya sekedar menanyakan kabar. Itu yang pertama. Yang kedua, wah ini luar biasa, Pak. Nabi SAW istri pertamanya adalah Sayyidah Khadijah. Bahkan dikatakan di dalam kitab sirah, Khadijah itu adalah awwalu man dakhala 'alal Islam. Orang pertama yang mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau orang terdekat Rasulullah. Ketika Nabi bertahanus di Gua Hira, lalu malaikat Jibril datang, kita semua tahu ini penting sekali mengkaji sirah karena kita mendapat gambaran bagaimana titik awal mula dakwah Islam itu.
Nabi kedatangan malaikat Jibril yang saat itu Nabi sendiri tidak pernah membayangkan itu akan terjadi. Akhirnya apa? Ketika wahyu pertama turun, Rasulullah keringat dingin, mukanya pucat. Lalu turun dari Gua Hira, Rasulullah mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Karena saking gemetarnya, Pak. Karena itu momen pertama Rasulullah melihat malaikat. Nabi gemetar, setelah gemetar oleh Khadijah ditenangkan, lalu diajak keluar sama Khadijah bertemu pamannya yang bernama Waroqah bin Naufal. Ada apa Khadijah? Suamiku mengalami sesuatu yang aneh. Coba ceritakan. Setelah diceritakan, Waroqah bin Naufal ini agamanya Nasrani, Pak. Agamanya Nasrani di dalam kitab-kitab sirah. Setelah diceritakan kejadian itu yang terjadi di Gua Hira, kata Waroqah bin Naufal, innahu huwan namusul akbar alladzi ja'a Musa. Sesungguhnya yang kau lihat itu adalah An-Namus Al-Akbar. Itulah malaikat yang sama yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu kata Waroqah bin Naufal, seandainya aku masih hidup ketika kau diusir oleh kaummu, maka aku akan membelamu mati-matian. Itu kata Waroqah bin Naufal. Sejak itulah Nabi mulai agak lega. Artinya yang dia lihat itu bukan jin, yang dia lihat itu bukan setan, tetapi yang dia lihat itu malaikat. Itu berkah istrinya Khadijah. Sehingga di antara sekian banyak istrinya itu Nabi tidak bisa melupakan Khadijah dan memiliki kenangan yang luar biasa. Maka misalnya di sini dikatakan Nabi punya rutinitas tahunan, Pak. Apa itu? Setiap tahun Nabi itu menyembelih kambing. Jadi Nabi menikah dengan Khadijah usia 25 tahun, Khadijahnya usia 40 tahun. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Sayyidah Khadijah itu sudah menikah 2 kali. Sudah menikah 2 kali dan sudah punya anak dari suami sebelumnya. Jadi Rasulullah usianya 25, Khadijah 40, dan tidak menikah dengan siapapun ketika masih bersama Khadijah. Ini untuk menjawab tuduhan sebagian orang, mohon maaf, sebagian orientalis barat, memberikan tuduhan yang tidak layak untuk baginda Nabi SAW dengan mengatakan bahwa nabinya umat Islam itu kerjanya cuma menuhin syahwat. Sama sekali tidak. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, kalau memang Rasulullah nikah itu karena syahwat, harusnya sejak umur 25 saat usia seseorang itu masih kuat-kuatnya, ya nggak Mas Iwan? Umur 25 tahun itu usia kita masih fit-fit dan bugarnya. Harusnya disitulah orang banyak nikah. Kalau memang pernikahan itu tujuannya hanya sekedar syahwat. Tapi faktanya Rasulullah menikah dengan Khadijah umur 25, Khadijah umur 40 tahun dan tidak menikah dengan siapapun. Nah itu jawaban untuk menuduh tuduhan orientalis barat. Apa? Ketika Khadijah wafat, Nabi punya rutinitas tahunan, Pak. Apa itu? Di sini dikatakan kanan nabiyyu yaksuru zikraha. Nabi SAW banyak menyebut kebaikan-kebaikan Khadijah. Warubbama dhahaba syata summa yaqta'uha a'dha'an. Jadi Nabi itu suka beli kambing lalu disembelih. Setelah disembelih maka dimasukkan ke kresek, lalu sahabatnya disuruh nganter. Tolong antar ini ke rumah Ibu Fulan. Tolong antar ini ke rumah Ibu Fulan. Antar kambing ini ke rumah Ibu Fulan. Sahabat yang disuruh nganter ini penasaran. Siapa mereka wahai Rasulullah sehingga setiap bulan, setiap tahun kau pasti mengirim daging padanya. Rasulullah SAW mengatakan, kanat sodaiko Khadijah. Yang saya kasih itu adalah teman-temannya istri saya Khadijah. Jadi mereka adalah sahabat almarhum istri saya. Dan meskipun istri saya sudah wafat, saya punya kewajiban untuk berbuat baik pada teman-temannya saat teman-temannya masih hidup. Jadi salah satu cara Nabi mengekspresikan cintanya kepada Khadijah, Nabi tidak melupakan sahabat istrinya. Jadi setiap nyembelih kambing dibagi ke teman-teman istrinya. Kemudian di sini dikatakan suatu ketika ada seorang wanita tua. Wanita tua bertamu kepada Rasulullah SAW. Ja'at imro'atun ajus. Ajus itu sudah tua renta. Kalau bahasa kita nenek-nenek lah. Bertamu. Kemudian saat itu Rasulullah sedang bersama Sayyidah Aisyah. Faqala laha Rasulullah SAW, man anti? Siapa dirimu? Ana jassamah. Kemudian Nabi mengatakan, oh kalau begitu masuk, silakan masuk. Oleh Nabi disambut perempuan ini dengan begitu mulia.
karpet terbaiknya Rasulullah dikeluarkan, perempuan itu dipersilakan untuk duduk, diajak ngobrol. Setelah tamu ini keluar, perempuan nenek-nenek ini keluar, Sayyidah Aisyah penasaran, ya Rasulullah, siapa tamu tadi, wanita yang tua renta tadi, sehingga kau begitu memuliakannya dengan sambutan yang luar biasa. Kata baginda Nabi SAW, ya Aisyah, innaha kanat ta'tina zamana Khadijah. Sesungguhnya dia tadi adalah sahabat nongkrong istriku Khadijah. Jadi sahabat istrinya Khadijah, saya tahu betul saat Khadijah masih hidup, salah satu temannya itu adalah dia, teman dekatnya. Maka kewajiban saya memuliakannya. Ketika istri saya sudah wafat dan kawannya masih hidup, saya merasa berkewajiban untuk memuliakannya. Lalu Nabi mengatakan, wa inna husdal ahdi minal iman. Sesungguhnya menjaga hubungan baik itu bagian dari iman. Jadi luar biasa Pak ya. Bahkan di sini dikatakan ada cerita yang agak unik. Saking seringnya Nabi menyebut kebaikan Khadijah, sampai-sampai Sayyidah Khadijah pernah cemburu. Gimana mohon maaf, Sayyidah Aisyah pernah cemburu. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ka'allam takun imra'atun illa Khadijah. Betapa seringnya kau menceritakan kebaikan Khadijah, wahai Rasulullah, seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita lain selain Khadijah. Jadi wajar Bu ya, cewek cemburu wajar Bu ya. Wajar, sangat biasa, manusiawi Pak. Kalau cewek cemburu itu manusiawi. Termasuk Sayyidah Aisyah itu cemburu ketika Rasulullah menyebut kebaikan Khadijah. Tapi lihat apa jawaban baginda Nabi. Qad amanat bi idz kafara bihin nas. Bagaimana mungkin aku melupakannya wahai Aisyah? Dialah yang beriman kepadaku saat orang-orang lain masih kufur, tidak mempercayaiku. Wa saddaqatni id kadzabanin nas. Dia yang mengimani ajaranku saat orang-orang lain enggak percaya kepadaku. Wa razaqanillahu waladaha idh haramani bi auladan nisa. Dan dari rahimnya aku menjadi seorang ayah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, sejak saat itu aku tidak mau lagi nyindir soal Khadijah. Karena tahu kecintaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah begitu besar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, Pak? Jangan pernah melupakan kebaikan pasangan. Itu poin penting nih. Jangan pernah melupakan kebaikan pasangan. Bahkan Rasulullah saat pasangannya sudah tiada, saat sudah berpisah pun yang disebut kebaikannya. Sama sekali nggak menyebut keburukannya, sama sekali. Yang disebut adalah Khadijah itu hartanya diberikan ke saya untuk berdakwah. Khadijah itu beriman duluan ketika orang-orang lain nggak ada yang beriman. Khadijah itu begini, Khadijah itu begini. Jadi yang disebut ketika menyebut Khadijah adalah kebaikannya. Mudah-mudahan kita bisa meniru sepercik akhlak Rasulullah SAW. Itu terkait tentang Khadijah. Yang ketiga, Pak, sekarang kita berbicara romantisme Rasulullah SAW. Rasul itu seorang suami yang romantis. Di sini dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yashrabu minal makan allazi tashrabu minhu zaujatuhu. Nabi itu kalau minum, dia pasti akan minum di bekas tempat istrinya minum. Jadi di sini Sayyidah Aisyah, ini hadisnya Sahih Bukhari, Pak. Sayyidah Aisyah mengatakan kuntu asyrabu wa ana haid. Suatu ketika aku minum di rumah dan aku dalam keadaan haid, menstruasi. Summa ana walahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadhu fahu ala mawdi'i fiya fayashrab. Lalu gelas yang aku pakai minum itu diambil oleh baginda Nabi, lalu ditanya Aisyah, tadi kau minum di sebelah mana? Di sini ya Rasulullah. Di sebelah itulah Rasulullah minum. Kira-kira yang ngamalin itu hari ini ada nggak? Ada yang seperti itu, Bu Malina, ada yang begitu ya? Alhamdulillah. Kalau suami-suami yang di belakang, suami-suami ibu yang di belakang, alhamdulillah. Ditanya bekas gelasnya di mana, di sini, lalu diusap pakai tisu, Pak ya, agak bau jigong dikit katanya. Dicarilah tempat yang lain. Pakai sedotan kalau bisa, ganti sedotannya, Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, nah ini Pak, ini hal-hal yang mungkin kita merasa tabu untuk melakukan, tapi ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam yaghtasilu ma'a zaujatihi min ina'in wahid. Nabi itu mandi bersama istrinya bersama-sama di wadah yang sama. Jadi ina itu kalau di hotel kita ibaratkan apa itu Pak? Yang
bed up ya. Bed up. Nabi itu mandi bersama istrinya di wadah yang sama. Siapa yang meriwayatkan ini? Banyak istrinya yang meriwayatkan. Yang pertama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid wa baini wa bainahu babadarani wa ubadiruhu. Aku mandi bersama Rasulullah di satu wadah yang sama. Kadang kita rebutan untuk ngambil air melalui gayung, itu kita rebutan. Kemudian riwayat lain dari Ummu Salamah. Ummu Salamah juga mengatakan kuntu aghtasilu wa ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid minal janabah. Aku pernah mandi bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wadah yang sama ketika setelah ditimpa hadas besar. Jadi ketika hadas besar, Nabi dan istrinya Ummu Salamah mandi bersama-sama. Lagi-lagi ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin hari ini agak ditinggalkan dan agak dilupakan. Maka dari itu, bismillah Pak Arifin, pulang dari rumah, mama, ayo mah, masuk kamar mandi. Kenapa? Kok aneh Pak? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan heran, ini sunnah. Ibu juga nggak apa-apa Bu. Sesekali, minimal seumur hidup sekali ngamalin ini. Mandi bersama istri sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, nah ini luar biasa. Di antara akhlak Rasulullah bersama istrinya, wa kana yudallilu zaujatahu fayurakhimu ismaha. Nabi memanggil istrinya itu Pak, tidak pernah langsung pakai namanya. Jadi Nabi punya istri Aisyah. Aisyah itu jarang dipanggil Aisyah langsung, dipanggil ya Aish. Aish itu panggilan mungilnya lah, ya Aish. Atau terkadang dipanggil ya Humaira. Jadi itu namanya bentuk tasghir. Bentuk tasghir itu seperti Jundun itu artinya tentara, Junaidun tentara kecil. Itu namanya bentuk tasghir dalam bahasa Arab. Nah, salah satu bentuk kasih sayang seseorang itu ketika dipanggil dengan nama panggilan yang ia sukai saat kecil. Jadi Nabi memanggil istrinya dengan nama-nama panggilan yang disenangi sejak masih kecil. Itu salah satu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka minimal nyimpen nomor HP di istri, jangan langsung namanya lah. Istri kita namanya Zubaidah, langsung Zubaidah misalnya. Nah, ada nggak yang begitu itu misalnya? Nah, coba cek Pak, jenengan mengamalkan sunnah ini kalau ingin yang paling simpel, mulai dari nama kontak istri kita di HP. Apa nama kontak istri kita di HP? Mas Iwan apa? Istriku. Oh, boleh lah itu. Zaujati boleh. Istriku atau sayangku. Jangan dikasih nama aneh-aneh Pak. Menteri Keuangan katanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani dong Pak. Suaminya namanya Mulyono nanti kan. Menteri Keuangannya Sri Mulyani. Jadi berikan panggilan-panggilan yang mesra. Maihani, ya Pak Arifin ya. Ini saya lihat kontaknya Pak Arifin, Maihani. Itu saya nggak tahu istrinya beneran apa siapa, saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Tapi saya husnudzon itu istrinya. Jadi pernah saya lihat, ada yang kontak Maihani, alhamdulillah. Berarti Pak Arifin sudah menjalankan sunnah ini. Jadi Maihani. Oh, istriku ada lagi, beda lagi. Wallahu a'lam kalau itu. Jadi itu memanggil istri dengan panggilan mesra, sayang gitu Bu ya. Ibu juga sama, memanggil suami dengan panggilan sayang. Jangan sampai mentang-mentang, mohon maaf, saya melihat ada suaminya kerjanya tukang servis AC. Ditulis di kontak istrinya Sunario AC, Pak. Itu kan kurang ajar sekali gitu. Ya minimal Habibi gitu loh. Habibi, surgaku gitu loh Bu. Ditulis Sunario AC itu kan kesannya gimana gitu. Kecuali kalau ibu jadi adminnya. Kalau ibu jadi adminnya, ada orang tanya, Bu, nomor suaminya mana untuk AC? Kirim Sunario AC, nggak masalah. Tapi kalau bukan admin janganlah. Kasih panggilan yang menunjukkan kasih sayang, gitu Pak ya. Lalu yang keenam, ini yang menarik Pak dari salah satu riwayat. Di sini dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam yura'i masyaa'ir zaujatihi. Nabi itu peka dengan perasaan istrinya. Jadi kalau ditanya apa sesuatu yang paling
sulit dilakukan oleh kaum lelaki? Jawabannya saya kira kita semua sepakat menafsirkan ucapan perempuan. Betul nggak Mas Iwan? Apalagi kalau perempuan itu sudah ngomong terserah. Ke mall, mau makan apa dek? Terserah. Itu selesai urusan sudah. Kitab tafsir nggak bisa menjelaskan itu, Bu. Susah. Nggak ada tuntunannya itu. Tapi lihat baginda Nabi SAW bisa peka, bisa tahu kode dari istrinya tanpa istrinya terus terang. Nah, ini hadis diriwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i. Suatu ketika, ini menarik. Rasulullah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Inni la a'lamu idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadban." Wahai Aisyah, aku tahu loh kapan kamu lagi moodnya bagus kepadaku, kapan kamu lagi nggak mood padaku. Aku tahu kapan kamu lagi marah, kapan kamu lagi kesel, kapan kamu lagi moodnya bagus. Aisyah heran. Faqalat wa min aina ta'rifu dzalik? Dari mana kau mengetahui ya Rasulullah? Kalau dalam kondisi ini moodku bagus, dalam kondisi ini aku lagi kesel, aku lagi nggak mood misalnya. Kata Nabi, amma idza kunti anni radiyah fa innaki taqulina la wa rabbi Muhammad wa idza kunti ghadabi qulti la wa rabbi Ibrahim. Kata Rasulullah, gampang kalau ingin mengetahui kamu lagi marah atau tidak. Apa ya Rasulullah? Aisyah juga penasaran karena Aisyah juga nggak nyangka Rasulullah sampai memperhatikan sedetail itu. Kata baginda Nabi, Aisyah, kamu kalau lagi marah kepadaku, lagi kesel, ada urusan, Aisyah lagi nggak nyapa ke Rasulullah, lagi kesel lah. Pasti ucapan sumpah yang kamu keluarkan dari lisanmu itu adalah wa rabbi Ibrahim, demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau kamu lagi bagus moodnya kepadaku, kamu sumpah pasti yang disebut wa rabbi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi Sayyidah Aisyah itu kalau marah ke Rasulullah tidak mau nyebut nama Muhammad di sumpahnya. Wallahi wa rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Tapi kalau lagi baikan, wa rabbi Muhammad. Sayyidah Aisyah tersenyum, qalat ajal wallahi ya Rasulullah ma ahjuru illa ismak. Betul nggak Aisyah? Itu ciri-cirimu. Betul ya Rasulullah, semarah-marahnya aku kepada engkau, aku tidak menghalangi, tidak menghindari kecuali menyebut namamu saja. Jadi gitu Pak, kita belajar faham sesuatu dari istri kita, apalagi yang sudah nikah 10 tahun, 15 tahun, kalau bisa dirumuskan. Harus ada rumusnya. Ketika istri kita bilang terserah, maknanya apa? Ketika istri kita melengos ke kanan 2 kali, maknanya apa? Itu kita harus tahu Pak. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau melengos ke kanan 10 juta Pak Toto, melengos ke kiri berarti yang bahaya kalau diem pun harus ada tafsirannya itu. Mentafsirkan diamnya istri. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, ini di antara akhlak beliau. Waqad balagha min husni mu'asyaratir Rasul sallallahu alaihi wasallam li nisaihi annahu kana yaqumu bi musa'adatihinna fi tadbir syu'unil manzil. Sayyidah Aisyah ketika ditanya, wahai Sayyidah Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah ketika lagi di rumah? Aisyah mengatakan kana yakunu fi mihnati ahli. Kemudian dalam riwayat lain mengatakan maka na illa basyaron minal basyar yufli thawbahu wa yahlibu syatahu wa yakhdimu nafsah. Nabi itu kalau di rumah pakaiannya ada yang bolong, maka beliau menjahit pakaiannya sendiri. Nabi itu kalau di rumah, ini kata Aisyah, kalau pakaiannya ada yang kotor, maka beliau membersihkan pakaiannya sendiri. Bahkan beliau yahlibu syatah, kalau lagi kepingin susu, beliau sendiri yang memeras susu sapinya itu, atau susu untanya. Sallallahu alaihi wasallam. Susu unta maksudnya Pak, susu unta atau susu sapi. Beliau langsung yang memeras. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW sudah Isra Mi'raj ke atas langit ke-7, tapi masih mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kalau dalam bahasa kita cuci piring, nyuci piring, ngepel, nyapu, itu Rasulullah masih mau. Dan yang menceritakan Aisyah sendiri. Fa idza hadaratis shalah, kalau beliau lagi sibuk menjahit misalnya, kata Sayyidah Aisyah, lalu datang waktu sholat, kharaja ila shalah. Pergi sholat, nanti dilanjutkan lagi setelah sholat. Sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian etika yang selanjutnya, ketika Rasulullah bepergian lalu datang ke rumah, etikanya bagaimana? Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yahtammu bi nadhafatihi wa raihatihi at-thayyibah. Nabi itu, Sayyidah Aisyah ditanya sama salah satu seorang sahabat namanya Syuraih bin Hani. Wahai Aisyah, kalau Rasulullah lagi bepergian lalu masuk ke dalam rumah, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu idza dakhala baitahu. Apa yang pertama kali dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah setelah dari bepergian? Kira-kira apa, Pak? Kata Sayyidah Aisyah, qalat bis siwak. Yang pertama kali dilakukan Rasulullah adalah sikat gigi. Sikat gigi. Jadi kalau keluar rumah, Rasulullah pertama kali yang dilakukan setelah uluk salam ke kamar mandi, bersih-bersih, sikat gigi. Artinya apa? Hikmahnya Nabi tidak mau tampak keren di luar. Kalau di luar kita berpenampilan luar biasa menarik, menggunakan wangi-wangian terbaik, tapi mohon maaf ketika sudah masuk ke rumah yang kita berikan ke istri cuman sisa-sisa bau keringat yang sudah kecut itu, Pak. Apalagi yang kerjanya naik kereta KRL itu keringetan, desek-desekan, masuk ke rumah langsung masuk ke kamar, barangnya nggak ditaruh dulu. Ya Allah, istri kita tiba-tiba kira-kira gimana moodnya itu, Pak? Beda lagi, bisa pingsan itu, Pak. Apalagi minta jatah di malam itu lagi. Aduh, Allah, itu sudah musibah ba'dal musibah. Jadi Rasulullah SAW yang pertama kali dilakukan adalah siwak. Siwak itu kalau bahasa kita sekarang apa? Sikat gigi dan memakai wangi-wangian. Barulah ketemu dengan istri beliau Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ini yang saya ingin tanya, saya ingin nantang, ada nggak kira-kira yang pernah mengamalkan ini nih, Pak? Katanya di sini dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam yusabiqu zaujatahu fil jari. Jadi Nabi itu kalau bepergian dalam sebuah peperangan, ini keistimewaan Rasulullah, Pak. Raja-raja yang lain yang namanya pemimpin tuh biasanya berjalannya di depan, tapi Rasulullah kalau bersama sahabat, Rasulullah nggak mau jalannya di depan, beliau pasti di belakang. Di belakang ingin memantau sahabatnya dalam keadaan aman atau tidak. Maka dalam sebuah perjalanan sahabatnya diperintahkan taqaddamu, ayo maju duluan. Jalan duluan. Ketika sudah ada jarak, Nabi memanggil istrinya, Aisyah ini, ta'ali hatta usabikiki, yuk kita lomba lari. Jadi Nabi mengajak istrinya Aisyah untuk lomba lari, sprint, lomba lari. 2 kali, Pak, dalam riwayat disebutkan 2 kali. Yang pertama adalah saat awal-awal nikah. Saat itu Sayyidah Aisyah tubuhnya masih langsing. Jadi di sini dikatakan fasabaqatuhu. Kata Aisyah, aku saat itu memenangkan lomba lari bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi lari bareng. Ini Mas Oji sering ya ngajak lari istrinya. Kemudian difoto, buat caption jogging bareng Angelina Jolie, kan gitu ya. Nah, itu sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah diajak jogging, diajak lari, kata Aisyah, aku memenangkan pertandingan itu. Kira-kira, Pak, momen seperti itu Aisyah sendiri sudah lupa karena ya basa-basi biasa. Tetapi Nabi tidak melupakan itu, Pak. Selang bertahun-tahun, kata Sayyidah Aisyah, hatta idza hamiltul lahma, selang beberapa tahun setelah pernikahan, badanku sudah mulai agak besar, ya. Nabi mengatakan, ta'ali hatta usabikiki, ayo kita lomba lari lagi. Kita sudah lama nggak lomba lari. Baru di perlombaan lari yang kedua, fasabaqoni, Rasulullah mengalahkan aku. Faja'ala yadhak, lalu Rasulullah tertawa. Ketika Rasulullah tertawa, beliau mengatakan, ya Aisyah hazihi bitilka, kemenangan yang ini untuk membalas kenangan yang dulu kamu pernah mengalahkanku di awal-awal pernikahan. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah, Pak, lomba lari, Pak? Monggo bisa diamalkan setelah ini. Waduk peluit lumayan luas. Waduk peluit lumayan luas. Jadi Rasulullah ngajak lomba lari istrinya Sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang kalau dibacakan semua tidak akan cukup majelis kita. Intinya adalah membaca kitab-kitab syama'il seperti ini sesekali perlu, agar sosok baginda Nabi Muhammad SAW yang setiap hari kita sebut namanya, setiap hari kita sholawati,
minimal kita punya gambaran beliau itu gimana kesehariannya dengan keluarga, keseharian dengan istrinya, keseharian dengan tetangganya. Nah, mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa kita dapatkan dari kajian di siang hari ini, karena ini agak refresh, jadi mungkin tidak ada tanya jawab Pak Arifin ya, atau ada, terserah. Tafadhol. Nggak ada ini kan cuma cerita-cerita aja Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau masalah Rasulullah itu sholat di kuburan. Iya, iya. Pengalaman kehidupan yang ada urusan sekarang sampai kapan? Belum pernah. Masih ada orang yang berkontrak di masjid ada kuburan yang harus sholat di situ. Gimana Pak? Kalau dari Rasulullah mau sholat di kuburan, dan banyak dari dulu sampai sekarang sampai kali ini. Di sekitar kita ada yang tidak mau sholat sih kalau masjid ada kuburannya. Oh. Penjelasan sampai orang baru nanti. Terima kasih Pak Toto. Ini agak serius pertanyaan ini, ya, karena berkaitan dengan fikih. Pak Toto, kalau ada orang yang nggak mau sholat di masjid yang ada kuburannya, maka konsekuensinya dia tidak akan sholat di Masjid Nabawi selama-lamanya. Kenapa? Karena di Masjid Nabawi itu ada kuburannya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi kalau ada yang kalau mau konsisten, saya tidak mau sholat, kenapa? Karena di masjid itu ada kuburannya. Konsekuensi dari ucapan dia itu, dia tidak akan pernah sholat selama-lamanya di Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi itu di dalamnya langsung di sebelah mimbar itu ada raudhah. Pernah ke raudhah semua Pak ya? Di sebelah raudhah itu makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, dari mana pemahaman itu muncul? Itu penting untuk kita pahami. Jadi sebagian memahami bahwa jangan sampai sholat di masjid yang ada kuburannya itu dari hadis la taj'alu qabri masjidan. Ada hadis yang bunyinya begitu. La taj'alu qabri masjidan. Janganlah engkau menjadikan kuburku itu masjid. Hadis ini difahami oleh sebagian kelompok bahwa ini adalah larangan menjadikan masjid yang ada kuburannya atau menguburkan seseorang di wilayah masjid. Padahal ulama ahlus sunnah wal jamaah pemahamannya tidak seperti itu. Hadis la taj'al qabri masjidan itu bukan begitu maksudnya. Apa maksudnya? Dalam ilmu bahasa Arab, masjid itu adalah isim makan, ikut wazan maf'ilun. Masjidun isim makan, Mbak. Tempat jalasa itu duduk, tempat duduk apa bahasa Arabnya? Majlisun, isim makan, isim yang menunjukkan tempat. La taj'alu qabri masjidan, janganlah menjadikan kuburanku sebagai tempat sujud. Ini konteksnya apa? Konteksnya baginda Nabi SAW sedang mengkritik umat-umat terdahulu, ya, umat-umat terdahulu yang mengkultuskan beberapa kuburan para anbiya sampai-sampai disembah kuburan itu. Jadi kuburannya itu disembah. Dalam konteks itulah Nabi mengatakan la taj'alu qabri masjidan. Jadi jangan jadikan kuburanku seperti kuburan orang-orang terdahulu itu yang menjadikan kuburan tokoh-tokoh nabi-nabi mereka disembah. Itu yang nggak boleh. Tetapi kalau masjid dalam pengertian kita rumah Allah, menyembahnya kepada Allah, ya itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Makanya kata Ustaz Abdul Somad, kalau ada orang yang tidak mau sholat di masjid yang ada kuburannya, dia cari masjid dimanapun nggak akan selamat dari kuburan. Karena bawah-bawah kita ini bisa jadi dulu pernah ada makam yang dimakamkan nih. Atau lurusan masjid ini berapa meter pasti lurus dengan makam. Ya kan Pak Toto? Nah jadi itu. Jadi pemahaman itu apakah ada? Ada memang. Dan berdasarkan sebuah hadis, tetapi ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak memahami hadis itu seperti kelompok yang tadi. Jadi dari situ mudah-mudahan bisa saling memahami ya Pak Toto ya. Terima kasih. Nggak masalah, sama sekali nggak masalah.
Dan itu sudah ijma, sepakat ulama. Sebab kalau tidak, nggak ada yang sholat di Masjid Nabawi itu, Pak Toto. Sallallahu alaihi wasallam, sama-sama. Ibu pasti ini soal kawah. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kalau yang Muhammad itu tidak sempat melakukan sholat di kuburan ya. Betul. Lalu di zamannya saat Aisyah atau zamannya lalu wanita itu sunnah ya Pak Ustaz. Kalau melakukan itu atau bagaimana Pak? Kalau hari ini meninggal. Oh iya. Iya. Yang pertama. Iya. Lalu yang kedua itu tadi kan ketika Aisyah marah ada panggilan khusus yang Allah. Lalu ada panggilan khusus nggak ketika istri-istri yang lain? Ke Nabi? Iya, apa? Jadi maksudnya buat nanti kita nih ke suami gitu. Iya. Nah, itu aja sih Pak Ustaz. Udah cukup ya. Membela diri ya, Bu. Cukup 2 pertanyaan, dijawab dulu. Terima kasih. Iya, jawab dulu. Terkait sholat jenazah. Pertama, secara fikih, hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah ketika sekelompok orang sudah melaksanakan, sudah gugur kewajiban dari yang lain. Tapi sebaliknya, kalau satu kampung tidak ada yang melaksanakan, satu kampung kena dosa semua. Itu fardu kifayah, Bu. Artinya, kok misalnya ada jenazah sudah disolatin, biasanya kan cowok ya Bu ya, kemudian ibu-ibunya sudah nggak ada waktu untuk nyolatin, ya nggak masalah karena kewajibannya sudah digugurkan. Tetapi kalau biasanya kalau keluarga besar itu biasanya dikasih kesempatan berapa kloter, berapa kali untuk mensolati bergiliran, itu nggak masalah. Perempuan mau sholat jenazah pun tidak masalah karena dia hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, apalagi orang tua kita, masa kita sebagai anak tidak mensolati jenazahnya? Karena hakikat sholat jenazah itu adalah mendoakan. Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa catatan yang harus digarisbawahi ketika sholat di kuburan. Kita sholat jenazah di kuburan tetap ngadep kiblat. Tetap ngadep kiblat, seakan-akan posisinya seperti kita nyolatin di masjid itu kan kita tetap ngadep kiblat. Nah, cuman yang ditekankan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab fikih itu adalah terkait status tanah kuburan yang tercampur najis. Tercampur najis, sehingga apa Bapak Ibu, kalau kita sholat di kuburan itu, posisi kita pakai sandal kita pun pakai sandal jepit atau diselep gitu ya, itu kalau bisa ubah posisinya, jadi sandal itu kita injak. Ada gambaran nggak Pak? Jadi sandal itu jangan dipakai, tapi kaki kita taruh di atas sandal itu kita injak. Kenapa? Sebab kalau kita pakai sandalnya, sandal itu kan berarti pakaian kita jatuhnya. Kalau pakaian kita terkena tanah yang najis, maka kita dianggap sholat menggunakan pakaian yang najis. Supaya aman bagaimana? Sandalnya itu jadikan alas. Jadi kita naik, sandalnya itu jadi alas. Kalau begitu tidak masalah. Itu seperti kita sholat di atas sejadah, di bawah sejadahnya ada najis. Tidak masalah, yang penting yang kita injak tidak najis. Nah, jadi itu terkait yang pertama, sholat jenazah di kuburan. Terus, apakah ada riwayat istri-istri baginda Nabi SAW memanggil Rasulullah dengan panggilan apa? Tidak ada panggilan yang lebih mulia untuk baginda Nabi melebihi panggilan ya Rasulullah. Jadi semua riwayat di sini yang meriwayatkan Aisyah berbincang-bincang dengan baginda Nabi, panggilan kepada Rasulullah adalah ya Rasulullah. Bukan karena itu bukan kasih sayang, tapi tidak ada gelar untuk baginda Rasulullah yang lebih tinggi dari itu. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Nah, kalau mau dikiaskan apa?
Iya, enggak masalah ibu memanggil suami ibu, tapi jangan ya Rasulullah, jadi nabi palsu nanti. Itu bahaya. Musaddek nanti Bu, bahaya. Panggil dengan panggilan minimal tidak nama langsung lah. Minimal tidak nama langsung. Maka itu kita sudah mengamalkan sunnah Nabi. Jangan pakai nama langsung, ya zauji, suamiku, itu boleh. Mas ya, dalam kalau Sunda Pak Arifin? Akang, AA Pak Arifin ya, AA. Nah, itu sudah panggilan yang memuliakan, gitu ya Bu. Abi, ya boleh untuk ngasih contoh anak, tidak masalah. Abi dan lain sebagainya. Saya kira itu Bu Malina, mudah-mudahan bisa menjawab. Boleh lagi? Pak, sudah. Cukup? Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian siang hari ini membawa pencerahan di hati kita masing-masing. Mari kita tutup kajian di siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.